لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammedi yang berisikan tentang informasi edukasi, kisah inspiratif dan tausiah agama. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah kurban yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam. Kurban berasal dari kata qurba dari bahasa Arab yang artinya dekat. Jadi kurban artinya adalah suatu usaha untuk mendekatkan diri. Selama ini yang kita pahami kurban adalah menyembelih hewan. Tapi pada hakikatnya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, mereka memiliki anak laki-laki dan perempuan sekali lahir, jadi saudara kembar. Laki-laki perempuan lahir, berikutnya laki-laki perempuan lahir. Yang pertama yaitu yang wajahnya rupawan, laki-laki bernama Qabil, yang perempuan bernama Iklimah. Setelah itu lahir lagi saudara kembar bernama Habil untuk laki-lakinya dan Labuda untuk perempuannya yang wajahnya kurang rupawan. Setelah mereka dewasa, karena dianggap saudara kembar, tidak mungkin Qabil menikah dengan Iklimah dan Habil menikah dengan Labuda, jadi harus dinikahkan silang. Habil dinikahkan dengan Iklimah dan Qabil dinikahkan dengan Labuda. Tapi dalam kenyataannya, di sini karakter Qabil agak sedikit angkuh, egois. Jadi dia tidak mau menikah dengan yang tidak cantik. Di tengah kebingungan itu, Nabi Adam akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar si Qabil dan Habil menyerahkan kurban yang paling terbaik dari mereka. Si Qabil seorang petani, sementara Habil adalah peternak kambing, unta, lembu dan lain-lain. Sementara si Qabil memiliki kebun buah, biji-bijian dan lain sebagainya. Jadi kata Nabi Adam, nanti siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Karena memang watak dari Qabil ini tidak peduli dan tidak mau rugi, dia pilih biji-bijian dan buah-buahan yang sudah busuk, kualitasnya tak baik. Sementara Habil seorang peternak, dia betul-betul memilih dari hewan ternaknya yang terbaik, yang paling sehat, yang paling kuat. Ada yang mengatakan di situ kambing atau unta. Kemudian karena memang yang terbaik yang diserahkan oleh Habil untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kurban yang diterima adalah dari Habil. Qabil sekali lagi tidak terima. Karena kurbannya tak diterima, kemudian Qabil harus menikahi Labuda yang kurang menarik. Kemudian Qabil dan Habil bertemu di satu tempat di hutan. Karena tidak terima, akhirnya Qabil membunuh si Habil. Begitu terjadi pembunuhan, si Qabil bingung mau diapakan jasad dari Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang sedang berkelahi, salah satu burung meninggal. Kemudian burung yang hidup mengais-ngais lubang, kemudian dimasukkanlah burung yang mati dikubur. Itu pula yang dilakukan oleh Qabil kepada jasadnya Habil. Itulah kisah kurban yang pertama. Dalam konteks ini bukan hanya hewan,
tapi juga buah-buahan, biji-bijian yang dikorbankan oleh Qabil untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih kepada pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah oleh umat Islam. Kurban ini dikisahkan yang pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah lewat mimpi untuk menyembelih Ismail. Di sini banyak yang bertanya, kenapa seolah-olah perintah Allah itu sedikit aneh? Kenapa ayah disuruh menyembelih anaknya? Dalam konteks ini sebenarnya Allah ingin menguji iman dari Ibrahim. Kenapa? Jadi Nabi Ibrahim termasuk ayah yang lambat punya anak. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri. Yang pertama namanya Siti Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar. Menikah dengan Sarah belum punya anak, kemudian menikah dengan Hajar cepat punya anak. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak, Nabi Ibrahim memiliki suatu kebiasaan, dia selalu berkurban 1000 ekor unta setiap tahunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Temannya mengatakan, "Wah Ibrahim, hebat kau ya. Setiap tahun kau berkurban 1000 ekor unta." Kalau Allah, nih kalimatnya. Kalau Allah nanti memberikan aku keturunan, kalau Allah memintaku untuk menyembelihnya, aku juga akan sembelih. Inilah awal kisah itu. Jadi memang kita harus menjaga lisan. Kita tidak tahu apakah lisan itu nanti akan menjadi doa atau malah menjadi ujian bagi kita. Kemudian ketika mau disembelih Ismail, tentu Ibrahim mengatakan ke Ismail, "Inni ara fil manam, wahai anakku Ismail, aku melihat dalam mimpiku azbahuka, aku menyembelihmu." Jadi Allah memerintahkan untuk menyembelih. Fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Af'al madza tu'mar, kerjakan ya ayah. Kalau memang itu perintah dari Allah, kerjakan. Kalau aku memang harus mati tapi itu perintah Allah, kerjakan. Dalam konteks ini ayah yang soleh taat kepada Allah, anak pun patuh kepada orang tua. Kalau memang perintah Allah, lakukan. Akhirnya hari H pun datang. Kemudian Ibrahim ingin menyembelih Ismail. Dengan izin Allah, begitu sudah tersembelih, ternyata Allah gantikan Ismail tadi dengan kibas. Kibas itu lebih besar dari kambing. Dan selamatlah Ismail. Itulah sedikit cerita kurban. Kurban pertama yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Sementara kurban yang kita lakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah adalah mengilhami perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, dan memang itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betulkah Ibrahim patuh atau taat atau tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa kita ambil dari 2 kisah ini? Yang pertama, tadi kisah kurbannya Qabil dan Habil. Hati-hati dengan godaan wanita yang cantik atau laki-laki yang rupawan. Kalau sudah diperintahkan Allah tidak boleh menikahi saudara, ikuti. Akhirnya karena si Qabil tadi tidak mau mengikuti perintah Allah, akhirnya terjadilah proses kurban, dan dia pun si Qabil tidak mau menyerahkan kurban yang terbaik. Dan akhirnya pada ujungnya membunuh. Sementara si Habil yang tidak punya obsesi apapun melaksanakan perintah Allah. Kalau memang dia harus menikahi iklimah yang rupawan, itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama, apapun perintah Allah laksanakan. Patuh dan taat. Tidak perlu bertanya kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, tidak usah. Dalam konteks ini Allah sudah mensyariatkan kita melaksanakan.
Nabi Muhammad sudah mencontohkan, kita laksanakan dalam konteks ini. Kemudian dalam kisah yang kedua tentang kisah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, lihat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengganti Ismail menjadi kibas. Karena Nabi Ibrahim yakin tidak mungkin Allah menzalimi hambanya yang soleh. Seorang ayah disuruh membunuh anaknya, ini pasti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata benar. Akhirnya digantikan dengan kibas, akhirnya berkorban seekor kibas. Jadi kisah Qabil dan Habil, cerita tentang keengkaran dan memberikan korban yang jelek, akhirnya si Qabil membunuh si Habil. Runtutan dari ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail, contoh bagaimana seorang ayah dan anak menaati perintah Allah dan mengajarkan kita untuk berhusnuzan. Kalau dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ada musibah, membuat kita sedih, ada cobaan, mari kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ini akan ada kemudahan setelahnya. Dan jangan pernah mengaku dalam hidup ini kita beriman kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini ada manfaatnya. Konklusinya atau kesimpulannya, mari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah setiap perintah Allah tidak ada yang menzalimi kita. Sementara dengan ketaatan yang kita lakukan terhadap perintah Allah, baik pelaksanaan ibadah, muamalah dan lain sebagainya, pasti membawa kebaikan bagi kita, apalagi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.